Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Winda. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu Winda. Katanya Bu Ika ada yang mau dibicarakan nih? Ya, ada yang mau begini Bu Winda. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugasnya hanya 50% dari tiap kelas itu Bu Winda. Oh begitu ya. Ya. Jadi menurut Bu Ika, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Eh, yang saya harapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terhadap tentang antusiasme murid-murid saya, murid-murid belajar, murid-murid saya untuk belajar, Bu Winda. Oke, jadi ya, eh, menurut Bu Ika, apa saja nih yang menyebabkan murid-murid Bu Ika tadi kurang antusias dalam belajarnya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya. Ya. Eh, Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid ibu antusias dalam pembelajarannya? Menurut Apa yang ibu lakukan? menurut saya Ya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, yang tidak membosankan bagi mereka. oh ya begitu. Jadi tidak monoton, tidak membosankan ya Bu Ika ya. Iya, Wah, iya, saya sependapat nih dengan Bu Ika ya. Lalu iya. menurut Ibu Ika, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu agar tidak bosan dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Mungkin begitu ya Bu Winda? Oke, menurut Bu Ika, jadi pembelajaran harus berpusat pada murid ya. Iya, Murid aktif, ada ice breaking-nya, ada game-nya ya, supaya menarik. iya, Begitu ya kan, Bu? iya. Ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu? Kemungkinan karena kalau menurut saya karena saya terlalu memberikan tugas kepada murid itu penyebabnya, apa ya, karena, beragam dan kurang mengasihkan seperti mungkin, itu penyebabnya Bu Winda ya? Se Oh, Iya, oke. Jadi karena tugas terlalu banyak, Bu ya. Ya, iya, kemudian mungkin pertanyaannya juga banyak. banyak, iya, Kemudian eh, kurang jelas atau sumber belajarnya kurang jelas, mungkin harus beragam. Jadi iya, tidak asik, begitu ya Bu ya? iya, iya, Ya. Jadi kira-kira nih, kalau saya buat level semangat belajarnya ada rentang 1 sampai 10 nih. iya. Sekarang eh, Ibu nih ada di posisi yang mana nih kira-kira? Kalau sekarang posisi saya bisa dibilang di posisi 5, di level Oh gitu. 5. Ya karena Oke. kurangnya. Oke, posisi 5 ya, Bu ya. Eh, Kira-kira target Ibu mau di level berapa? Target saya sih kalau boleh, itu saya mau menargetkan, di antara target, 7 sampai 9. 7 sampai 9. Iya. Oke, ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan atau upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan level belajarnya agar bisa naik ke target yang Ibu mau? Ya Ke seperti level
8 atau 9 itu? Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya pikir banyak, Bu, ya, seperti menambah sumber belajar, yaitu dari video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau kuis seperti itu. Oke, bagus Bu, setuju. Atau adakah sumber belajar yang lain selain yang itu, Bu? Sumber belajar yang lain yaitu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube yang seperti tadi saya ungkapkan. Kemudian saya akan menambahkan teks buku-buku teks yang terdapat di buku paket yang ada di perpustakaan sehingga sehingga murid itu dapat terpenuhi bakat minat belajarnya bakat minatnya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terkesan Oke. ya agar siswa tidak terkesan terpaksa kalau mereka itu murid-murid saya itu memang senang mengerjakan tugasnya misalnya menggunakan bentuk dalam drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital seperti itu. Oke, betul sekali yang sudah Ibu lakukan ya. Ya, Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, akan ya, membuat murid-murid ini antusias dalam pembelajarannya ya. ya, Jadi ya. sekarang apakah rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencananya Bu kira-kira? Eh, rencananya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Ika nih ya. Iya, Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya, iya, eh, terima kasih. saya akan ingin sekali nih mendengar gimana kelanjutan dari strategi Ibu yang sudah Ibu lakukan ya. Terima kasih Iya, Bu Ika ya. Ya, iya, semoga sama-sama Bu kita bisa Winda. bertemu lagi Bu Ika minggu depan. Ya, Kita semoga. ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ya, Ya, terima kasih. Besok saya akan sharing lagi dengan Bu Winda. oke. Ya. Makasih sukses ya Bu Ika. Iya, sama-sama. Amin.